Kemarin kita udah bahas kartu-kartu Yu-Gi-Oh yang paling cepat masuk Forbidden di TCG. Tapi di video kali ini gimana kalau saya balik ya? Kira-kira kartu apa di Yu-Gi-Oh yang paling sebentar nangkring di Forbidden List, baik di TCG maupun OCG? Jadi siapa nih ya, kartu yang paling bentaran mampir di ban list, terus habis itu keluar dan bebas lagi? Dan apa sih yang jadi penyebabnya? Kenapa kok cuma di ban sebentaran aja? Dan oke, langsung aja kita bahas. Dan inilah daftar kartu Yu-Gi-Oh yang paling sebentar di Forbidden. Kita mulai dari nomor 5. Di nomor 5 ada Grand Soil The Elemental Lord. Kartu ini hanya bisa di special summon dengan mempunyai tepatnya 5 art monster di graveyard. Dan ketika dia di special summon, pemain bisa target satu monster di graveyard siapapun dan men-special summonnya. Kelemahannya kalau kartu ini meninggalkan field, pemain skip battle phase di giliran berikutnya. Tapi ini efek sebelum di errata. Sekarang tuh udah di errata dan efeknya cuma bisa diaktifin sekali per giliran aja ya buat nama Grand Soil The Elemental Lord ini. Grand Soil masuk ke Forbidden List di 3 format ban list TCG, yaitu pada tanggal 8 September 2017, 6 November 2017, dan 5 Februari 2018, dan dilepaskan pada tanggal 21 Mei 2018. Membuat dirinya hanya mampir di Forbidden List selama 245 hari aja. Dan kenapa Grand Soil bisa masuk ke Forbidden List? Karena dulu dia efeknya nggak once per turn, otomatis memungkinkan loop jika ketemu sama kartu yang pas. Dan kebetulan Firewall Dragon pada saat itu jadi rekan dalam kejahatannya di deck yang dibawakan oleh Eric Dalton di turnamen YCS Toronto 2017. Grand Soil dipakai buat memanggil Firewall Dragon ketiga dari graveyard dan menciptakan segitiga loop berantai. Yang puncaknya membuat lawan deck out pakai Phantom Fortress Enter Bloodnir. Terus kenapa Grand Soil dilepas dari Forbidden List? Karena dia dapat errata. Efeknya direvisi jadi hard once per turn yang kita kenal sekarang ini. Sehingga udah nggak sebroken dulu pastinya. Di nomor 4 ada Dynamite Knight. Kartu ini bisa melakukan tribute summon dengan mentribute continuous spell or trap di field pemain. Sekali pergiliran ketika lawan mengaktifkan suatu kartu atau efek ketika pemain mengendalikan kartu ini yang dipanggil lewat tribute summon, pemain bisa mengambil satu kartu continuous trap True Draco atau True King dari deck dan bisa langsung diaktifin atau ditambahkan ke tangan. Uniknya, kartu ini masuk Forbidden di TCG selama 3 format ban list yang sama kayak Grand Soil The Elemental Lord, dimulai dari tanggal 18 September 2017, 6 November 2017, dan 5 Februari 2018. Terus dilepas juga tanggal 21 Mei 2018, membuat masa tahanannya berlangsung selama 245 hari juga. Kartu ini saya masukkan ke nomor 4 karena dia dikeluarkan dari ban list bukan karena grasi lewat errata. Kenapa kartu ini sempat mampir ke Forbidden List? Dynamite Knight punya kemampuan buat search atau aktifin continuous trap archetype-nya dari deck secara langsung. Ini udah jadi plus banget buat deck True Draco tanpa perlu trapnya itu di-set terlebih dahulu. Apalagi efek kartu continuous trap archetype-nya juga bisa dibilang kuat ya, membolehkan pemain melakukan tribute summon di giliran lawan. Sekaligus kalau kartu continuous trap-nya itu di-send dari field ke graveyard, pemain bisa target satu monster di field dan mendestroy-nya. Salah satu strategi ciamik di deck True Draco, dan Dynamite Knight menjembatani hal ini. Terus kenapa sih kartu ini kemudian lepas di tanggal 21 Mei 2018 jadi limited, bahkan sampai detik ini masih limited. Jadi dia itu dilepas bebarengan dengan di forbidnya boss monster deck True Draco, yaitu Masterpiece The True Draco Slaying King. Jadi sebenarnya itu cuman tukeran posisi aja mereka. Di nomor 3 ada Injection Fairy Lily, salah satu kartu klasik di daftar kali ini. Jika kartu ini menyerang atau diserang, pada saat damage calculation, di giliran siapapun, pemain bisa bayar 2000 life point sekali per battle-nya. Kartu ini attack-nya bakal nambah 3000 pada saat damage calculation. Efeknya ini pernah ditakuti di OCG, sehingga dia masuk Forbidden List di OCG untuk kurun waktu satu format aja, yaitu di tanggal 1 Maret 2004 sampai kemudian dilepaskan di format ban list berikutnya yaitu 1 September 2004. Membuat dirinya menjadi napi yang sekedar mampir aja selama 184 hari. Kenapa dia pernah di forbid di OCG? Karena efeknya tergolong terlalu cepat dan kuat untuk format zaman dulu. Kartu individualis tanpa perlu combo bisa jadi beat stick berkekuatan 3400 attack points yang gampang disummon. Terus kenapa dia dilepas dari Forbidden List di format ban list selanjutnya? Karena muncul ragam deck yang nggak cuma fokus di gede-gedean attack doang. Otomatis strategi yang dimiliki kartu ini udah nggak semengerikan dulu. Simpelnya udah tergerus oleh zaman. Di nomor 2 ada Spore. Monster Plan level 1 yang jika dia dikirimkan ke graveyard, pemain bisa bini satu monster plan lainnya di graveyard. Spesial summon kartu ini dari graveyard dan tambahkan levelnya sebanyak level monster yang di banis tadi. Masing-masing player cuma bisa menggunakan efek Spore ini once per duel aja. Secara historis,
Spore masuk ke Forbidden List di TCG dan OCG pada tanggal 1 Maret sampai dengan 1 September 2012. Dia mampir ke banlist selama satu format banlist aja. Tapi walaupun dia di-ban selama satu format aja, format banlist tersebut berlangsung selama 6 bulan, yaitu tepatnya 184 hari. Sama kayak kasusnya Injection Fairy Lily. Tapi saya masukkan ke nomor 2 karena dia mampir di limited cuma sekali doang ya, nggak kayak Injection Fairy Lily yang di limit selama 10 format banlist OCG. Terus kenapa Spore ini bisa sampai masuk Forbidden? Dulu Spore merupakan salah satu tuner penting di deck Plan Synchro atau Tengu Plan, mirip kayak Glow Up Bulb, yang bisa dipanggil dengan cepat lewat Lonefire Blossom. Dipakai buat Synchro, terus habis itu di revive dari graveyard, dipakai buat Synchro lagi. Dulu di tahun 2011 sampai 2012-an lah ya, Plan Synchro ini bisa dikatakan emang lumayan broken. Bisa akses dengan gampangnya ke Synchro monster terbaik pada saat itu, Trishula Draken of the Ice Barrier. Walaupun sebelum di Forbidden, Spore itu unlimited, tapi dia udah kerasa kayak limited, gara-gara efeknya cuma bisa dipakai sekali per duel aja. Di banlist 1 September 2012, Spore dilepaskan dari Forbidden List menjadi limited, dan disusul jadi unlimited di format banlist berikutnya. Hal ini mungkin dikarenakan beberapa kartu kunci Plan Synchro udah terkena nerf habis-habisan pada saat itu, seperti di ban-nya Glow Up Bulb, Trishula, dan Reborn Tengu di semi limited, sehingga Spore mungkin dianggap aman untuk dilepaskan. Dan di nomor 1 ada United We Stand, Equip Spell yang bisa menambahkan attack dan defense-nya sebesar 800 dikalikan jumlah monster face-up di field pemain. Mungkin bahkan banyak yang nggak tahu ya kalau United We Stand ini pernah masuk ke Forbidden. Nah, United We Stand ini masuk ke Forbidden List di OCG pada tanggal 1 September 2004 dan dilepaskan di format banlist berikutnya, yaitu tanggal 1 Maret 2005. Kasusnya mirip kayak Spore dan Injection Fairy Lily, mampir di satu format banlist saja. Tapi rentang format tersebut berlangsung selama 181 hari, sedikit lebih cepat dibandingkan mereka. Makanya dia itu masuk ke nomor 1. Kenapa United We Stand bisa masuk ke banlist? United We Stand bisa membuat suatu monster jadi bitter dengan attack selangit, dan hal ini masih sangat relevan di tahun 2003-2004-an. Salah satu combo simpelnya bisa pakai monster yang bisa nyerang 2 kali kayak misalnya Hayabusa Knight, dipadukan bareng Scapegoat. Udah jadi bitter dengan tambahan attack 4000. Terus kenapa dia cuma mampir bentar di banlist? Karena sebenarnya keputusan di Forbidden-nya United We Stand ini juga sebenarnya masih diperdebatkan. Kartu ini seperti kebanyakan equip spell lainnya, punya kelemahan yang sama. Rapuh terhadap banyak sekali interaksi yang terhubung dengan monster yang di-equipnya. Monsternya di flip face down misalnya, atau disingkirin pakai efek tertentu, equipnya juga ikutan hancur. Kena backrow removal juga bakalan hancur. Sehingga kartu ini dibebaskan lagi karena ada banyak cara buat mengatasinya. Oke, jadi itulah 5 kartu Yu-Gi-Oh yang cuma bentar doang jadi narapidana di Yu-Gi-Oh. Gak lama mereka itu, cuma mampir doang. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.